epidemiologi. Bapak Ibu, saya kira kita melanjutkan ke sesi ke pembicara yang kedua, yaitu telah gabung di tengah-tengah kita Bapak Depriman Jafri. Beliau saat ini Ketua PAI Cabang Sumbar, kemudian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Beliau menempuh S1, S2 dari FKM UI, kemudian PhD dari Epidemiologi Songkla University Thailand. Beliau juga pernah mendapatkan beasiswa dari USAID untuk summer school di Harvard School of Public Health, Harvard University. Dan banyak menerima penghargaan seperti yang Sergator Award di Asia Pacific of Consortium of Public Health, Bursary Award di World Congress of Epidemiology tahun 2014 di Alaska, USA, World Congress of Epidemiology tahun 2017 di Saitama, Jepang. Jadi, pengalamannya saya kira cukup bagus. Beliau akan menyampaikan topik sistem surveillance kesehatan masyarakat di era new normal ini. Kepada Bapak Depriman, dipersilakan. Ya, makasih Dr. Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor dan Pak Dekan yang kami hormati, dan tentu juga para narasumber yang hadir pada hari ini, Pak Dr. Agung dan tadi juga sudah menyampaikan, dan sebentar lagi juga Pak Dr. Joko dan Bu Dewi. Dan izinkan kami menyampaikan sesuai dengan topik yang diminta oleh panitia, yaitu adalah sistem surveillance COVID-19 dalam situasi new normal. Dan tadi sudah panjang lebar, Dr. Agung sudah menyampaikan perspektif epidemiologi. Nah, nanti saya menjelaskan sedikit bicara episode perjalanan COVID-19 ini di Indonesia, dan sedikit menyinggung penekanan apa yang disampaikan Dr. Agung tadi bicara perspektif epidemiologi, karena bagaimanapun ini terkait dengan bicara kita surveillance. Dan nanti baru kita menyampaikan bagaimana kaitan surveillance ini dengan new. Nah, tentu juga bicara tujuannya dan bagaimana tipenya, dan termasuk juga strategi yang kita gunakan ke depan. Dan baru nanti kita bicara apa kesimpulan dan saran dan rekomendasi dalam pengendalian ini ke depan. Nah, pertama kami ingin menyampaikan bahwa ini menjadi penting di dalam kita memahami COVID-19, karena memang perjalanan menjadi sebuah sikap yang diambil oleh pemerintah maupun juga kepala daerah. Dan ini menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan di dalam kita mengambil sikap ini. Kita lihat yang pertama adalah sebelum kita bicara sikap, tapi ini sangat dipengaruhi pada akhir-akhir ini kita bicara ilmiah dan bicara konspirasi. Dan ini yang harus hati-hati, dan masyarakat pun menjadi bingung. Dan tidak hanya masyarakat, di kalangan medis, di kalangan kesehatan pun menjadi sebuah tarik-menarik antara saintifik dan bicara konspirasi. Nah, ini sebuah perjalanan yang kita pahami. Dan ternyata sikap itu juga dipengaruhi oleh ini. Kita bisa lihat yang pertama. Ketika kita awal bicara, ketika Pak Presiden menyampaikan kita berperang atau melawan corona, setelah itu kita melihat perjalanan itu, ternyata tidak sanggup juga, kita juga berdamai juga, dan sampai juga tenaga kesehatan mengatakan Indonesia terserah, ini tidak mau tahu, dan menjadi bingung bagi kita di daerah maupun juga di antara tarik-menarik apa yang disampaikan sikap di pusat dan di daerah. Dan ternyata ada satu kondisi yang ini mungkin menjadi solusi, atau memang ini ditawarkan, atau dikatakan ini sebuah sikap juga, bahwa ini normal ini menjadi suatu yang harus kita songsong, atau kita mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus dilaksanakan. Nah, kami melihat ini sebuah sikap yang berubah-ubah, dan mungkin maknanya sama, kita tetap berperang. Nah, ini menjadi penting kita pahami, karena perubahan sikap ini salah satu menjadi proses atau strategi pengendalian tidak menjadi sebuah yang efektif. Nah, nanti kita bisa kaitkan bagaimana kaitannya dengan bicara surveillance nantinya. Nah, kita bisa lihat salah satu intervensi pemerintah yaitu adalah PSBB. Nah, mungkin sebagian orang mengatakan ini adalah merupakan jalan tengah ketika lockdown itu tidak kita bisa ambil sebagai bentuk intervensi karena pertimbangan-pertimbangan yang lain.
Nah, ternyata PSBB pun juga mempunyai episode yang cukup panjang. Ketika di awal bahwa corona ini disangkal, akhirnya kelabakan kemudian, dan ternyata PSBB ini apakah dikatakan efektif apa tidak, ternyata new normal merupakan sudah kebelet untuk diterapkan. Nah, ini perlu evaluasi, dan tentu kita menjadi sebuah bentuk pembelajaran bahwa apakah benar-benar PSBB ini hanya sebagai kunci percobaan atau memang ini sebagai bentuk proses mendidik untuk menghadapi new normal tersebut. Makanya saya membuat sebuah analogi ketika sebuah kasus itu terjadi, seolah-olah kita menjadi sebuah episode bermain petak umpet gitu. Ketika kasus ditemukan, ketika tidak diisolasi dengan benar, akhirnya kita kejar lagi kasus itu. Akhirnya ini pekerjaan yang sia-sia dan tidak berakhir, gitu, tidak berujung. Nah, tentu inilah menjadi penting bagaimana tadi Pak Dr. Agung menyampaikan, epidemiologi, surveillance, itu menjadi kunci supaya kita tidak bermain petak umpet ke depan. Nah, ini yang menjadi sebuah pernyataan yang akan menjadi pertanyaan banyak orang, dan masyarakat pun jadi ragu, jangan-jangan kita merupakan kunci percobaan dalam eksperimen yang namanya PSBB, dan ke depan jangan-jangan yang normal ini juga menjadi sebuah eksperimen. Nah, ini perlu kita pahami dan kita maknai dengan kita mempelajari dan tentu melihat perjalanan sebuah episode COVID-19 ini di Indonesia maupun juga secara global. Nah, kita bicara epidemiologi. Ini tidak banyak saya sampaikan karena tadi Dr. Agung sudah menyampaikan secara detail, tapi saya ingin memberikan poin-poin besar kenapa ini menjadi bagian penting. Nah, tentu tenaga epidemiolog atau surveillance di berbagai daerah perlu memahami apa yang namanya epidemiologi COVID-19 ini. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan besar yang harus kita jawab dan harus kita pertimbangkan ketika kita bicara pandemi. Yang pertama adalah bagaimana spektrum keparahan penyakit ini yang di awal menakutkan ketika angka kesembuhan sudah mulai meningkat. Nah, ini menjadi sebuah antiklimak dan ini harus kita pahami perjalanannya. Dan yang kedua adalah bagaimana penularan virus ini sudah dijelaskan oleh Dr. Agung tadi. Dan siapa yang terinfeksi? Dan apa yang menjadi faktor risiko kematiannya? Karena ini menjadi penting kalau kita bicara salah satu indikator mortality-nya. Dan yang bagaimana memperoleh gejala yang berat. Nah, ini harus detail tenaga surveillance atau epidemiolog untuk kalau kita ingin belajar atau mempelajari sebuah namanya pandemi. Nah, yang ketiga, inilah menjadi ranah bicara kita kedokteran masyarakat dan termasuk juga public health. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kelompok yang paling mungkin berdampak atau yang berisiko, sehingga kita dapat memfokuskan dalam upaya pencegahan dan perawatan pada kelompok ini. Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pahami dan terus kita update dan harus kita ikuti. Karena bagaimanapun ada orang beranggapan bahwa ini sesuatu yang lama, tapi ada juga menganggap ini sebuah varian yang baru. Dan teori konspirasi menjadi tarik-menarik kita bicara scientific tadi. Dan tentu perlu evidence yang kuat di dalam menjelaskan ini. Nah, yang menjadi masalah adalah ini yang harus kita tanyakan juga. Ternyata tidak mudah. Ternyata ini ada juga mengatakan bahwa ini varian yang baru, meskipun ini sudah lama. Tapi kadang-kadang modelnya mungkin ada model penularannya, dan yang tadinya beranggapan sebagai contoh tidak menggunakan masker, ternyata WHO juga memastikan bahwa orang yang tidak sakit juga harus menggunakan masker, seperti itu. Nah, juga alat deteksi, kita berdebat di awal bicara PCR dan juga rapid test, termasuk juga diagnosis juga dipertanyakan. Ternyata kenapa kok hasilnya PDP banyak hasilnya yang negatif seperti itu. Dan ditambah yang asimptomatik atau orang yang tanpa gejala. Jadi memang ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita hadapi. Dan termasuk juga tarik-menarik kebijakan pusat dan daerah. Dan akhir-akhir ini yang paling kencang sekali adalah bicara konspirasi. Nah, pertanyaannya, kita sebagai epidemiologi atau kita sebagai kedokteran kesehatan masyarakat, bagaimana kita menggambarkan itu? Apa yang bukti yang kita butuhkan? Dan bagaimana kita menganalisisnya? Nah, ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Tentu bicara adalah evidence based. Nggak mungkin kita bicara pakai perasaan atau pakai anggapan yang tidak punya dasar itu. Nah, dalam epidemiologi kita butuh yang namanya data dan juga metode dan analisis yang kuat dalam pengendalian epidemi ini. Ini sebagai contoh saja.
kita bisa melihat bahwa apa bukti-bukti yang kita butuhkan, metode yang kita rancang, dan analisis yang kita gunakan. Nanti Bapak Ibu bisa membaca ini secara detail. Saya tidak menjelaskan secara detail ini karena memang Pak Dr. Agung sudah menyampaikan ini. Nah, ini contoh-contoh. Kita bisa membuat pemodelan di awal, kita bisa membuat simulasi bagaimana intervensi dilakukan, prediksi ketika ini menjadi puncaknya, ada pertimbangan-pertimbangan, determinan yang kita perlu pertimbangkan di dalam kondisi pandemi nanti ke depan. Nah, tadi kita juga melihat bagaimana trennya, kapan intervensi kebijakan itu dilakukan, dan ini menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan kita melihat perjalanan sebuah episode COVID-19 ini. Nah, tadi Dr. Agung juga sudah menyampaikan bahwa ada kriteria-kriteria yang bisa dipenuhi dan tentu juga ada requirement yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nilai reproduksi efektif ini. Dan ini tidak mudah juga dengan kondisi-kondisi tadi bahwa ada kasus-kasus yang pada umumnya OTG atau asimptomatik dan bagaimana onset ini kita tentukan. Dan ini menjadi pertimbangan-pertimbangan dan sebuah evidence yang butuh kita tambahkan untuk kita bisa mengestimasi dengan tepat. Nah, ini saya kira saya skip saja, ini sudah dijelaskan Dr. Agung tadi. Nah, tentu kita bisa menggambarkan itu, dan ini salah satu, saya katakan, salah satu di dalam kita evidence yang kita berikan di dalam bicara penularan. Banyak evidence yang lain yang perlu kita konfirmasi, dan tentu juga perlu pertimbangan apakah benar kasus yang dilaporkan itu adalah kasus terinfeksi pada hari itu. Dan itu jawabannya adalah tidak. Dan ini perlu dipertimbangkan bagaimana kita mengestimasi yang benar. Nah, ada salah satu yang perlu kami sampaikan dalam hal ini adalah perlu kita melihat backcasting ke belakang. Ini perlu dihitung di kabupaten kota, perlu dihitung berapa delay kasus-kasus yang dilaporkan selama ini. Nah, contoh di kami di Sumatera Barat, dari terinfeksi ketika diambil sampel itu sekitar 2-4 hari, dan dari sampel diambil ketika sampel itu diterima, sampai juga diperiksa, sampai ini dilaporkan. Dan ini harus menjadi pertimbangan di dalam kita melakukan estimasi. Nah, makanya ada istilah backcasting di dalam menunjukkan bagaimana kurva epidemiologi itu, dan termasuk juga menghitung bagaimana angka reproduksi efektif itu. Yang kita lakukan di dalam di Provinsi Sumatera Barat. Nah, saya kira ini sudah dijelaskan Dr. Agung. Nah, salah satu yang menjadi menarik adalah ini yang perlu juga dilakukan. Bagaimana kita menjelaskan secara detail klaster dan juga bagaimana jejaring riwayat kontak ini. Nah, tentu Bapak Ibu semua, ini tidak bisa kita gambarkan kalau kita tidak mempunyai data yang valid. Kita tidak mempunyai tenaga surveillance yang hebat, yang handal di dalam bagaimana antara satu orang ini dia kontak ke orang yang lain, bagaimana menggalinya, bagaimana kita memvalidasi bahwa dia kontak dengan orang itu. Nah, ini juga saya sampaikan, seharusnya pemerintah daerah, tenaga surveillance ini harus juga didukung dengan dana yang kuat di dalam memberikan informasi ini. Dan ini sangat penting ketika kita menjelaskan salah satu evidence bahwa OTG kita bangga dengan menyampaikan di daerah lain baru yang dihitung atau yang dites itu adalah PDP, sedangkan di kita adalah OTG, dan ternyata OTG ini banyak, dan kita tidak memahami OTG ini diisolasi mandiri, dan ternyata tidak diisolasi dengan benar, akhirnya OTG ini menularkan ke OTG yang lain, dan ini dijelaskan di dalam kontak tracing, dan dijelaskan bagaimana kita menganalisis dari kontak ini. Nah, ini menjadi sebuah evidence yang dalam maknanya, dan tentu tidak semua kabupaten kota bisa menjelaskan seperti ini kalau tenaga surveillance atau tenaga analisis datanya bisa menganalisis setajam yang kita analisis seperti ini. Ini yang perlu penting kita jelaskan. Nah, salah satu adalah termasuk kita bisa menjelaskan klaster-klaster itu. Dan ternyata bagaimana kalau di Sumatera Barat itu adalah klaster di Pasaraya, dan di awalnya kita menganggap bahwa ternyata ini kita duga adalah pedagang yang menularkan ke orang lain, dan ternyata kita melihat awalnya itu adalah petugas kesehatan dan menularkan dari ibunya pergi ke pasar dan menulari orang pasar. Itu suatu cerita yang bisa kita jelaskan di dalam sebuah evidence, dan termasuk juga laporan dari individu atau pasien sendiri. Dan kebetulan yang tadinya kita menganggap dia ada satu kasus import, dan ternyata di kemudian hari dia melaporkan kita nggak ada gejala Pak Dev, dan ternyata ibu saya yang ke pasar yang menulari saya, bukan saya yang menulari ibu saya. Jadi kan satu yang menarik yang harus kita
ceritakan di dalam jejaring kontak ini. Dan itu menjadi sebuah cerita dan menjadikan sebuah bagaimana nanti skenario pengendalian yang kita lakukan ke depan. Nah, termasuk juga lokal indikator bagaimana mempengaruhi daerah sekitar dengan orang di dalam. Makanya di sisi lain kami tidak setuju bicara zona, tapi juga perlu dipertanyakan bagaimana zona itu dinilai. Nah, termasuk juga analisis karakteristik kasus, dan ini menjadi penting nanti di dalam pengembangan analisis. Ya, saya kira Bapak Ibu di di public health sangat mudah kita menganalisis secara multivariat atau multivariable ke depan. Nah, kita bicara surveillance COVID-19 dan new normal. Nah, ada persamaan. Tadi Dr. Agung juga menyampaikan apa sebenarnya makna dari new normal ini. Kalau kita bisa menilai bahwa tentu bagaimanapun kesehatan masyarakat, public health menjadi rujukan utama dengan secara bersama-sama mempertimbangkan aspek apakah keagamaan, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya dan politik. Nah, ini juga beragam. Itu akan menjadi sebuah tahapan. Mungkin di masing-masing daerah aspek ekonomi yang didahulukan, atau di sisi lain daerah memang keagamaan dulu. Kayak kami di Sumatera Barat yang paling mendesak itu adalah keagamaan. Bagaimana kita sudah hampir sebulan tidak sholat Jumat, ini menjadi desakan itu. Nah, tentu kan berbeda. Nah, kalau kita lihat apa tujuan surveillance COVID-19, itu ada persamaannya adalah untuk membatasi penyebaran penyakit dan memungkinkan pemerintah untuk mengelola risiko COVID-19. Ada istilah di sini, mengelola risiko. Dengan demikian memungkinkan kegiatan ekonomi dan sosial dapat berjalan. Nah, inilah persamaan antara kita bicara new normal, kita bicara surveillance. Nah, seharusnya apa? Kalau kita bicara new normal, surveillance menjadi indikator utama di dalam mempertimbangkan kapan kita new normal mau disongsong atau kita laksanakan. Nah, ini yang seharusnya ditanyakan kepada kepala daerah, apakah kajian-kajian sistem surveillance ini menjadi sebuah indikator di dalam memutuskan mengambil kebijakan new normal itu. Nah, ini menjadi pertanyaan kita bersama, dan mudah-mudahan kepala daerah atau Bapak Ibu tenaga surveillance atau epidemiolog yang hadir pada hari ini yang harus diyakinkan kepada kepala daerah. Nah, tadi Dr. Agung sudah menyampaikan ini, saya kira lanjut saja, ada poin-poinnya. Nah, jadi memang ini kemampuan sistem surveillance merupakan salah satu indikator kunci di dalam menyongsong new normal ini. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Ini tadi Dr. Agung juga menjelaskan, tapi ada istilah. Ketika PSBB ini menjadi sebuah kondisi di mana inilah proses kita belajar di dalam pembatasan itu. Nah, ada waktu yang disebut dengan critical time. Atau kalau bahasa CCP, kalau kita belajar itu critical control point, titik kendali kritis ketika keran mobilitas orang itu mau dibuka. Nah, ini yang harus dievaluasi. Ada parameter epidemiologi, ada sistem kesehatan, di dalamnya adalah sistem surveillance, dan kesiapan perilaku masyarakat. Ini menjadi pintu masuk nanti ke depan. Nah, ini yang harus dinilai. Dan bagaimana bobotnya? Ini menjadi perdebatan. Apakah parameter epidemiologi menjadi bobot yang paling tinggi, atau memang masyarakat yang menjadi tinggi bobotnya, atau sistem kesehatan? Nah, ini harus saya tanyakan kepada Bapak Ibu semua. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi ada jeda. Kalau tadi Dr. Agung mengatakan ada transisi, ya saya setuju itu. Tapi di sinilah ketika kebijakan itu diambil, ada critical time. Kalau tidak ada epidemiolog yang dilibatkan di dalam hal ini, hanya pertimbangan ekonomi saja atau yang lain, ini menjadi sebuah bencana besar dan sangat berbahaya ketika pertimbangan itu tidak diambil oleh kepala daerah. Apalagi nanti kita bicara tentu tidak-tidaknya ketika new normal, artinya apa? Pemerintah daerah sudah siap bertanggung jawab terhadap skenario terburuk ke depan. Nah, kita bicara sistem surveillance. Nah, WHO sudah menjelaskan ini bisa kita modifikasi, bicara ada di mana surveillance ini kita dapatkan atau surveillance set-nya dan bagaimana tipe surveillance-nya. Kita sudah ada immediate case notification system, dan biasanya saya tahu betul bagaimana Pak Gubernur mendapatkan informasi laporan dari tenaga lab yang sudah itu langsung secara WA diteruskan kepada Pak Gubernur, dan nanti Pak Gubernur menyampaikan kepada tim gugus. Ini kan cepat dan langsung kepada kepala daerah gitu. Nah, ada juga sistem-sistem yang ada misalnya kita dapatkan dari Puskesmas dan di rumah sakit. Nah, ini kita bisa menilai dan kita bisa memanfaatkan ini. Ada sentinel case surveillance, ada virus surveillance, dan ada bicara mortality.
Nah, ini yang perlu Bapak Ibu tenaga epidemiolog dan juga kita semua ini sebagai sebuah sistem yang harus kita perkuat. Dan kita juga menanyakan selama ini kasusnya 00 itu apakah bagaimana simptom based surveillance yang ada di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, itu kan sebagai data pembanding nanti. Lama-lama juga kita juga menanyakan, ada juga kepala daerah yang sengaja menyembunyikan kasus itu, atau dalam hal ini dikatakan 0, tapi kita tidak tahu berapa sampel swab yang sudah dikirim selama ini, dan berapa sampel swab yang sudah dites gitu. Nah, termasuk juga ada beranggapan, oh kita aman saja karena bagaimana sampel kita kirim, sedangkan kasus tidak ada, kan masih menggunakan istilah pendekatan pasif case finding. Ya, seharusnya dengan kondisi new normal ini anggaplah terkendali di di dalam, itu seharusnya kita sudah melakukan yang namanya active case finding. Kakak kita menggunakan metode sampling yang benar, menggunakan cluster supaya benar-benar utuh kita gambaran insiden di populasi tersebut atau di daerah atau wilayah kabupaten kota tersebut. Nah, ini menjadi pertimbangan nanti teman-teman surveillance di daerah. Nah, kita bicara strategi, ada dua pendekatan yang umum dilakukan. Apakah kita menggunakan totalitarian surveillance, yang kita benar-benar butuh pendanaan yang kuat dalam hal ini dan ditambah tenaga terlatih atau relawan untuk itu. Nah, saya kira ini menjadi penting. Nah, pertanyaannya adalah apakah kepala daerah mau? Karena kita agak sibuk di awal-awal itu karena memang COVID-19 ini seolah-olah menakutkan. Akhirnya yang diperbanyak adalah rumah sakit dan bagaimana bed-nya seperti itu, dan ditambah juga ventilator, dan ternyata tidak banyak juga orang yang masuk dirawat, ternyata banyak yang diisolasi mandiri. Ini yang menjadi sebuah, ya saya nggak bilang kesalahan, tapi strategi di dalam pengendalian. Nah, sedangkan surveillance ini menjadi kunci di dalam bagaimana kita menggambarkan kondisi di wilayah tersebut. Nah, atau kita menggunakan pendekatan yang namanya citizen empowerment. Nah, ini butuh solidaritas atau kerjasama masyarakat untuk melaporkan. Sama ketika waktu dulu kasus bom Marriott, atau ini kan dibutuhkan kemampuan masyarakat untuk bisa melaporkan tetangganya mungkin yang dicurigakan seperti itu. Nah, ini harus bersama-sama menjadi solidaritas, atau tetangga mengingatkan ketika tetangganya positif nggak usah panik, tapi tetap di rumah mengisolasi diri yang dengan baik. Nah, ini ya bisa dua pendekatan ini kita gunakan. Nah, mudah-mudahan ada kearifan lokal atau local wisdom di dalam strategi surveillance ke depan. Nah, ini menarik. Nah, ada pertanyaan adalah, nah bagaimana kita mempercayai data-data yang selama ini? Nah, ini juga butuh yang namanya epidemic intelligence. Epidemic intelligence ini menjadi sebuah langkah di dalam bagaimana kita menginvestigasi data-data selama ini. Apalagi misal sebagai contoh, tentu kita bisa melihat sekarang ada gap antara akademisi dengan pemerintah, dan ada juga akademisi dilibatkan oleh pemerintah, ada ketidakpercayaan itu. Nah, ini butuh yang namanya epidemic intelligence itu. Bagaimana kita mengidentifikasi, memverifikasi, menilai data itu, dan termasuk menginvestigasi. Nah, ada salah satu contoh, lama-lama nanti ketika data COVID-19 ini kita tidak percaya, lama-lama yang kita percaya adalah data kuburan gitu. Kita tanyakan kepada pengelola kuburan berapa yang meninggal pada hari ini. Nah, itulah yang kondisi kita bisa bandingkan nanti berapa jumlah kematian ketika selama pandemi dengan baseline data sebelum pandemi terjadi. Ini salah satu epidemic intelligence, dan kita bisa melihat itu. Dan itu sudah dilakukan di Inggris selama ini. Angka mortality menjadi salah satu data bagaimana kita bisa membandingkan antara baseline data sebelum pandemi dan ketika pandemi terjadi. Nah, ini yang menarik, ini yang cukup heboh kemarin adalah ketika penelitian dari Harvard ini menggunakan gambar satelit ini menjelaskan bagaimana spreading COVID-19 ini di Wuhan ini. Dan ternyata ini juga belum dilakukan peer review, dan tapi ini menjadi sudah heboh di kalangan media, dan sampai papernya pun juga sulit kita mendapatkan. Alhamdulillah saya mendapatkan paper ini kemarin, dan artinya benar, ini salah satu bentuk epidemic intelligence. Apakah benar di Wuhan itu terjadi lonjakan kasus itu pada Februari atau Januari yang dilaporkan itu? Nah, ternyata dari satelit melihat adalah data-data rumah sakit itu ramai pada sekitar bulan Oktober itu, pas Agustus fall of
2019 itu, dan juga diikuti dengan data-data gejala batuk dan diare juga meningkat pada saat itu. Dan ini satu yang menarik menurut saya di dalam epidemic intelligence. Dan saya kira teman-teman surveillance atau teman-teman epidemiolog di kabupaten, kota, daerah atau akademisi kalau bisa juga mendapatkan data-data pembanding seperti ini kan lebih menarik. Tapi tentu juga pertimbangkan determinan-determinan yang lain. Tapi kadang-kadang kita membuat suatu eviden apakah ini saintifik atau bicara konspirasi. Termasuk juga simptom atau gejala-gejala yang ada di rumah sakit. Nah, ini perlu penekanan ini, dan jangan hanya kita berharap hanya satu data saja yang kita peroleh, kita percayai, tapi butuh data-data pelengkap untuk bisa menjelaskan secara detail. Nah, sedikit saya menjelaskan bagaimana evaluasi dan potensi skenario ke depan. Jadi ada 3 komponen yang perlu kita evaluasi. Pertama adalah memang sebaran virus. Dan tadi Pak Dr. Agung sudah mengatakan, ya bagaimana angka reproduksi efektifnya, bagaimana jumlah harian yang orang membutuhkan rumah sakit ICU, dan termasuk kapasitas kesehatan. Dan ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Dan ini yang terlupakan. Seharusnya kalau kita bicara new normal, vaksin saat ini adalah ini sebenarnya. Ketika vaksin yang sesungguhnya itu kita menunggu 2 tahun, 3 tahun akan datang. Ini sebenarnya vaksin kalau kita ingin berdampingan. Nah, tapi kurva upaya perilaku pencegahan ini tidak muncul. Seharusnya kita buat juga kurva ini. Kalau Bapak Ibu berpikir, seharusnya berapa persen hari ini orang yang menggunakan masker, berapa persen orang yang menjaga jarak, berapa orang yang artinya melakukan pembatasan perjalanan itu. Nah, ada menarik juga ide saya juga menyampaikan di grup kawal COVID di Sumatera Barat ini. Apalagi orang mau pilkada, kenapa nggak diselipkan pertanyaan-pertanyaan ini kepada lembaga-lembaga atau konsultan survei, yang itu kita bisa update kayak quick count juga gitu loh. Nah, disinilah muncul confidence itu, percaya diri. Ketika kasus ini bergelombang, artinya naik turun nggak terlalu banyak, tapi kita agak confident masyarakat sudah siap untuk itu. Tapi pemerintah tidak melakukan itu. Nah, seharusnya data ini harus disanding dengan jumlah-jumlah kasus atau jumlah-jumlah kasus yang dilaporkan itu seharusnya. Nah, termasuk juga data-data kesiapan sistem kesehatan masyarakat tadi. Ini menjadi sebuah confident kita di dalam menuju new normal tadi. Nah, ini sebenarnya banyak ya, kalau kita lihat model evaluasi ini contoh. Banyak yang terjadi seperti ini, Pak Dr. Agung ya. Ada PSBB-nya baik ya, tentu kita berharap hasil indikator kajian epidemiologinya baik. Tapi ada kabupaten kota, PSBB-nya tidak berjalan. Tapi kasusnya, kalau dilihat jumlah kasusnya baik, tentu kita curigai. Apakah kasus dilaporkan, berapa jumlah sampel swab-nya? Kan bisa kondisi seperti ini. Jadi ada istilahnya prosesnya dan hasilnya gitu. Jangan disamaratakan antara PSBB dengan hasil PSBB, itu kan berbeda. Nah, ada juga kabupaten kota yang item pembatasannya baik, tapi kok jumlah kasusnya nggak turun-turun. Padahal sudah ketat. Ini bisa saja terjadi delay dalam menemukan kasus. Nah, ini harus dipahami oleh masyarakat. Epidemiolog harus paham bagaimana kita membuat cross step-nya antara bicara proses dan bicara hasil. Nah, ini satu ide menurut saya yang bisa kita kembangkan di dalam buat level. Bagaimana kita menilai kapasitas sistem kesehatan dan bagaimana kita melihat sebaran virusnya. Nah, dengan kapasitas kesehatan yang tinggi dengan virus yang Pak Depriman, waktu 3 menit lagi. Ya, oke. Nah, ini menjadi kunci di dalam kita melihat kuadran ini. Nah, ini menjadi pertanyaan yang banyak kita lihat, evaluasi zona. Saya termasuk orang yang nggak setuju di dalam zona ini. Bagaimana zona itu ditetapkan? Apa indikatornya? Apakah jumlah kasus? Kapan diukur? Berkala atau tidak? Kapan dia bertahan? Dan kapan dia berubah? Ini pertanyaan-pertanyaan kritikal kita, seorang epidemiolog. Apakah zona dinilai hanya dalam satu daerah? Bagaimana kita tidak mempertimbangkan apakah ini bisa juga dipengaruhi daerah lain sekelilingnya? Ini menjadi pertanyaan. Kasus impor menjadi ancaman terbesar ketika di dalam sudah dikendalikan. Nah, ini seharusnya dialamatkan siapa yang menentukan zona ini. Nanti menjadi perdebatan bagi kita, dan tentu kami epidemiolog tidak ada istilah zona-zona itu. Jadi zona itu ibarat false negatif atau bisa false positif. Sama kita bicara rapid test. Ini akan menyesatkan masyarakat dan terjadi gelombang meledak kasus ke depan.
Nah, saya kira itu kita juga menilai potensi-potensi yang ada, kapan waktunya, tempat. Ini kan basic dari epidemiologi, waktu dan tempat. Dan ini perlu dipertimbangkan di dalam kita bicara surveillance ke depan. Nah, saya kira juga tidak cukup hanya bicara epidemiologi, tapi juga bagaimana di dalam pengetahuan masyarakat tadi banyak kelompok yang ada yang aman, yang panik, yang dianggap enteng. Ini perlu dijangkau dengan baik kelompok-kelompok yang pengetahuannya rendah dan tidak peduli untuk itu. Nah, ini sedikit lagi, tentu skenario kita di sini rata-rata banyak adalah klaster kasus. Tentu ke depan jangan sampai terjadi pandemi ini sifatnya komunitas, dan tentu ini yang harus diyakinkan kepada kepala daerah, jangan mengambil resiko itu kalau tidak kita nilai secara komprehensif. Tentu bagaimanapun ini masyarakat akan digadaikan oleh pemerintah atau kepala daerah ketika pemerintah tidak mampu menganalisis atau menilai secara komprehensif, dan risiko itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah atau kepala daerah dalam hal itu. Itu saja saya kira Pak Yudi, yang mudah-mudahan ini kesimpulan kita, kerjasama dan solidaritas masyarakat dan pemerintah itu menjadi penting, dan termasuk juga akademisi, dan bagaimanapun transparansi informasi itu menjadi salah satu bukti dan merupakan kejujuran laporan itu menjadi kebijakan yang terbaik di dalam pengendalian. Bagaimanapun kita tidak bisa membuat kurva, kita tidak bisa membuat klaster itu ketika informasi itu tidak diberikan secara jelas dan jujur di dalam analisis. Kesiapan surveillance merupakan jalan terkunci, dan tentu kemampuan dan ketajaman analisis sangat dibutuhkan di dalam kita memberikan evidence base kepada pemerintah atau kepala daerah. Dan epidemic intelligence ini salah satu diperlukan ke depan, pertajaman analisis, dan membuktikan apakah ini benar-benar kita bicara ilmiah atau bicara konspirasi. Itu saja, banyak maaf. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.